Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana syahrus siyam wa syahrul qiyam wa syahrul ibadah wa syahrul muasah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah qiyamul lail, shaimin, mu'takifin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di malam yang penuh dengan keberkahan insya Allah. Malam ini merupakan malam ke-20, 27. Dan dalam beberapa riwayat, Lailatul Qadr khairun min alfi syahrin adanya di 10 hari terakhir, di tanggal-tanggal witir, dan ada riwayat yang mengatakan bahwa diturunkannya di bulan Ramadan tanggal 27. Mudah-mudahan siapapun yang beramal, apapun amalannya, baik di rumah, apalagi di masjid, Allah berikan limpahan pahala dan Allah menerima segala amalan kita. Jamaah Qiyamul Lail yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan membahas tentang salah satu yang menjadi amalan unggulan di bulan Ramadan, yaitu adalah yang berkenaan dengan berbagi, bersedekah. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya sedekah itu adalah salah satu yang Allah berikan keutamaan. Dalam surat yang selalu kita dengar ayatnya, salah satunya misalnya innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Orang yang bersedekah, baik laki-laki ataupun perempuan, dan orang-orang yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Allah lipat gandakan pahalanya. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah menghapuskan riba, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dalam ayat yang lain, masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habban. Perumpamaan orang yang bersedekah itu adalah seperti orang nanam bibit, kemudian bibitnya itu menjadi besar, kemudian ketika dia besar, ya tumbuh. Ada tujuh ranting. Kemudian 7 rantingnya itu nanti akan berbuah menjadi 100 per rantingnya. Ini satu kebaikan, 1 rupiah. Dan ini di bulan biasa. Bagaimana di bulan Ramadan? Jadi pahala sedekah itu ternyata luar biasa. Kalau di bulan Ramadan, bagaimana nanti Rasulullah SAW? Nah, ini yang kita akan bahas. Kemudian keutamaan selain Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda, ternyata bersedekah ini juga dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya, dalam hadis Rasulullah diriwayatkan sahih, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu dapat menghapuskan khati'ah. Khati'ah itu adalah kesalahan-kesalahan kita. Seperti air dapat memadamkan
api. Ya, jadi kesalahan-kesalahan kita dihapuskan, kemudian dosa-dosa kita dihapuskan, pahala kita dilipat gandakan. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala akan meringankan bahkan mematikan api siksaan kubur. Siksaan kubur ya yang ada kalau orang yang diazab, maka ketika dia bersedekah Allah matikan itu atau diringankan. Makanya ada orang ya kalau wafat ya dalam surat apa nih yang terakhir? Ya, fa as-saddaqu wa akum minas salihin. Jadi kalau orang meninggal ya, kalau pengen dibangkitkan satu hari aja, yang dia akan perbuat apa? Dia pengen bersedekah. Bukan dipilih yang lain. Ya misalnya urusan ya sholat misalnya atau urusan zakat misalnya, tapi tidak. Ternyata sedekah ini memiliki hubungan kepada manusia dan memiliki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hubungan antara ketaatan kepada Allah dan ada dimensinya secara horizontal, secara manusia, sesama manusia. Ini kita belum bicara tentang ziswaf karena sedekah ini katanya umum. Nanti di dalam Al-Quran, kata-kata sedekah itu ada yang disebut dengan sedekah yang wajib, ada juga yang disebut dengan sedekah yang sunnah. Kalau yang wajib apa yang wajib? Naam, zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum ila akhirih. Ada 8 pihak atau golongan yang berhak menerima sedekah. Sedekah di sini disebut zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah khudh min amwalihim. Dari sebagian harta mereka as-shadaqah. Suruh ambil. Ya. Kalau suruh ambil berarti ada pegawainya. Rasulullah meminta kepada para sahabat atau petugas pungutan atau petugas zakat untuk mengambil sebagian daripada harta kaum muslimin yang berlebih. Khudh min amwalihim shadaqatan. Disebut di sini juga sedekah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Fungsinya sedekah itu adalah untuk mensucikan hartanya wa tuzakkihim dan ya jiwanya, tazkiyatun nafs. Ini fungsinya zakat. Nah, ternyata ada juga yang kita sebut dengan sedekah sunnah. Nah, sedekah sunnah ini berarti ada infak, ada sedekah, dan ada wakaf. Di antaranya itu, ziswaf, zakat yang wajib, infak, sedekah, dan wakaf. Yang 3 terakhir, yang sunnah. Tapi apa perbedaan infak dan sedekah? Jadi udah banyak lompatnya ya, karena sudah ada beberapa yang disampaikan. Gak apa-apa. Jadi kalau yang namanya infak, sedekah, ini semuanya sama-sama ya adalah pemberian yang sifatnya sunnah. Kalau infak itu dalam bentuk harta. Jadi ada perbedaan nih jadinya nih. Kalau infak berarti pemberian itu dalam bentuk harta, bisa uang, bisa benda, ya, bisa kendaraan, bisa hadiah, dan seterusnya. Pengeluaran sukarela yang dikeluarkan oleh seseorang setiap kali yang memperoleh rizki dan mengeluarkannya sebanyak yang ia kehendaki. Berapa kadarnya, kapan mau dikasihnya, itu terpulang kepada yang memberikan infak. Ya, makanya ada yang namanya nanti infak apa ya? Ya, biasanya infak kenceleng gitu ya. Nah, itu biasanya infak. Ada yang namanya misalnya sedekah subuh misalnya. Ya sebetulnya sama-sama aja. Yang membedakan kalau sedekah ini lebih luas lagi. Jadi kalau infak itu berupa harta benda, kalau sedekah dia belum tentu harta benda. Ya, bisa dalam bentuk yang lain. Ya, at-tabassum fi wajhi akhika as-shadaqah. Kita senyum kepada saudara kita, itu juga disebut dengan sedekah. Kita nyingkirin gajulgan, bolong, apa sih namanya, duri misalnya ya. Ya,
itu juga disebut dengan sedekah. Sholat duha, ya karena kita diberikan ya nikmat oleh Allah kesehatan berupa ya sendi-sendi, ada ya hadisnya agak panjang tentang duha, maka bisa digantikan dengan sholat duha. Jadi sedekah itu bisa dalam bentuk harta dan bisa dalam bentuk perbuatan atau amal. Kalau infak dia hanya dalam bentuk harta. Kedua-duanya ini, infak dan sedekah, bisa kepada kaum muslimin atau kepada orang-orang di luar Islam. Misalnya tadi, contohnya, ya kita lagi jalan nih, wah ada rintangan misalnya, ya ada duri misalnya, ada pecahan segala macam, maka kita berhenti dulu, kemudian kita pinggirin, ya kan? Sedekah nilainya. Nah, pas kita udah lewat kan, kita lihat nih, ini banyak yang mau lewat nih, kita tanyain dulu. Ente muslim bukan? Muslim, lewat. Bukan muslim, anak kita taruh lagi. Ya, durinya ditengahin lagi. Enggak begitu. Jadi, dia diperuntukkan untuk umum. Boleh kepada kaum muslimin, ataupun bukan kepada kaum muslimin. Dan yang terakhir, tentang wakaf. Ya, secara pengertian dulu ya. Kalau wakaf, ya bisa dalam bentuk harta, ya, kemudian dalam bentuk benda, ya, kemudian dalam bentuk ilmu bisa. Ada sekarang wakaf diri, saya mewakafkan diri, ada nggak kayak gitu? Ada deh ya. Pokoknya diri saya wakafin. Masya Allah, diwakafin dirinya, ya. Dan diperuntukkan untuk kaum muslimin. Jadi wakaf hanya diperuntukkan untuk kaum muslimin, untuk perkembangan kaum muslimin, untuk kejayaan kaum muslimin, untuk kemenangan kaum muslimin. Jadi tidak boleh diperuntukkan untuk orang-orang di luar kaum muslimin. Jadi harus penerima manfaatnya adalah kaum muslimin. Ini dari sisi definisi, ya. Nah, jadi yang kita sudah tahu, zakat adalah yang wajib, kemudian infak, sedekah, dan wakaf itu yang sunnah. Kesemua ini, ziswaf ini, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya memiliki keutamaan seperti yang tadi disebutkan pertama adalah dia dapat ya limpahan pahala. Pahalanya itu dilipat gandakan. Yang kedua dapat menghapuskan dosa. Ya bahkan di akhirat atau di azab kubur dia dapat meringankan api neraka. Kemudian yang namanya sedekah, ya as-shadaqah. Ya kalau ini kita agak puyeng juga nih. Kenapa? As-shadaqah dalam bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia. Ya, kalau shadaqah bahasa Indonesia itu sedekah yang ngomong ya. Sedekah gitu ya. Sedekah, kalau sedekah ini apa kalau kira-kira kalau kita? Sedekah itu apa sih? Ini kalau ini pengertian ya apa namanya? Ya, fikih sunnah. Ini pengertian literatur Islam, bukan dari kamus bahasa KBBI, kamus bahasa Indonesia, bukan. Yang namanya sedekah kalau kita apa kira-kira? Ya, memberikan santunan gitu ya. Memberikan santunan. Ini Anda mau sedekahin ke ente, marah kita. Ya. Ya enggak? Misalnya nih, ya. Nah, biasanya sedekah itu biasanya kepada duafa, fakir dan miskin, biasanya begitu. Jadi kalau kepada bos nih Pak, kita alhamdulillah nih, ya ada rezeki nih, apa namanya, Bapak lagi ulang tahun, kita berikan, kita rame-rame nih beli nih seginian, kita sedekahin ke Bapak, marahnya. Ya. Bukan sedekah, itu namanya hadiah namanya. Ya. Kalau hadiah dia seneng, walaupun nggak seberapa perhatian. Tapi kalau kita bilang sedekah, wah menghina ini orang. Ya. Begitu juga Rasulullah SAW tidak menerima sedekah. Rasulullah menerima hibah, hadiah. Tahadu, tahabbu. Salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling saling mencintai. Tahadu, tahabbu. Hadiah, ya, salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Baik, keutamaan yang pertama, pahala berlimpah. Yang kedua, dosa-dosa diampunkan. Ternyata sedekah.
salah satu pihak yang Allah berikan pertolongan nanti di akhirat. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang nanti pada hari kiamat tidak ada pertolongan selain pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa dia? Rajulun, dia adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan, tasaddaqa, yang bersedekah, yang wajib ataupun yang sunnah. Dia sering bersedekah. Dan ketika dia bersedekah, tangan kanannya ngasih, tangan kirinya ngumpet. Iya, benar. Itu maksudnya ada maknanya sebetulnya. Ya, makna sebenarnya, makna hakikinya ya benar. Jadi kita ya ketika menaruh kenceleng gitu ya. Yang ini ngumpet. Tapi sebetulnya ada makna kiasan di situ. Bahwasanya jangan kita ketika beramal, ketika berinfak, bersedekah, jangan juga kita minta untuk disiarkan ya, supaya ada di situ unsur riyaknya. Wah, si fulan, masya Allah si fulan, nah diangkat-angkat ya, pengen dilihat ya, itu riya. Pengen didengar oleh orang, itu namanya sum'ah. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Karena apa? Karena yang namanya amalan itu bergantung pada niat dan keikhlasan seseorang. Ya, kalau kita sudah melakukan banyak hal, cuman ya masalahnya adalah apakah amalan tersebut Allah terima atau tidak. Allah melihatnya dari sisi orang yang melakukan, hatinya bagaimana, niatnya bagaimana, dan bagaimana tata caranya. Kan begitu ya? Ya, dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang terakhir 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang kepingin ketemu sama Allah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah amalan-amalan saleh. Para mufasir ketika mentafsirkan ayat amalan saleh, lakukanlah amalan-amalan saleh, maka syaratnya juga 2. Yang pertama adalah niat dan ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah ittiba. Ya, ketika kita beramal maka kita harus mengikut ya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ketiga. Ya, nggak apa-apa di sini dulu ya. Tapi yang keempat keutamaannya, ternyata sedekah ini adalah termasuk hal yang diperbolehkan dalam hasad. Tahu hasad ya? Hasad, iri dengki. Waduh, iri dengki boleh? Boleh kalau dalam bersedekah. La hasada illa fisnatai. Nggak boleh kita berhasad kepada seseorang. Tetangga biasanya nih. Tetangga ketemu tetangga nih. Rumput sebelah lebih hijau. Waduh, baru punya kendaraan. Waduh, puyeng ya. Pengen ganti aja nih urusan ini. Ya. Nah, nggak boleh hasad, tapi boleh kecuali yang 2. Ya. Yang pertama adalah yang berkenaan dengan sedekah. Yang kedua yang berkaitan dengan ilmu. Pertama yang dikatakan dengan sedekah itu supaya apa? Supaya kita terpacu, supaya kita ikutan bersedekah. Si fulan ya elah banyak banget sedekahnya. Boleh kita ngiri supaya apa? Supaya kita juga mau ya bersedekah. Si fulan ya alim banget, punya ilmu, padat banget ilmunya nih. Ya, kalau ngajarin luar biasa, kita paham, orangnya enak banget. Boleh kita ngiri nggak? Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Si fulan bacaannya bagus banget, hafalannya mantep. Boleh nggak kita ngiri? Boleh, supaya kita terpacu untuk mempelajari Al-Quran. Supaya kita terpacu mempelajari ilmu-ilmu yang tadi diinginkan. Ilmu syar'i kah? Atau ilmu-ilmu yang bukan syar'i tetapi dia bermanfaat untuk umat manusia. Nah, keutamaan yang disebutkan ini tadi, ini ternyata itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bersedekah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan sekali lagi, 4 ya, yang 4 tadi, pahala dilipat gandakan, dosa-dosa diampunkan,
ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dan dia diperbolehkan berhasad di dunia. Ini dilakukan kepada orang-orang yang bersedekah di setiap bulan. Bagaimana di bulan Ramadan? Kira-kira lebih kan nilainya? Kira-kira lebih kan nilainya? Kata Rasulullah SAW, afdolus sodaqah as-sodaqatu fi Ramadan. Ya, sebaik-baiknya memberi bersedekah yaitu di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Makanya judulnya, tadi apa judulnya? Menyempurnakan ya. Menyempurnakan Ramadan kita dengan ziswaf. Ini nggak main-main sebetulnya. Ya, pertama, yang namanya puasa, mudah-mudahan kita sudah bisa menahannya, sudah bisa melakukannya. Tinggal bagaimana puasa, kualitas puasa kita. Nah, ini yang selalu terus kita perbaiki. Ya, bukan hanya menahan lapar dan haus, ya, tetapi juga menahan hawa nafsu, menahan ya kesabaran supaya kita nggak ya meledak-ledak emosinya. Sabar. Ini sudah kita lakukan. Kemudian di malam harinya, ya setelah sholat isya, kita juga sudah melakukan qiyamul lail, sholat tarawih. Kemudian 10 hari terakhir ada itikaf, kita melakukan qiyamul lail atau disebut dengan tahajud. Ini udah kita lakukan. Yang belum kita lakukan adalah bisa jadi yang belum kita lakukan adalah bisa jadi yang ini. Nah, ini yang perlu kita pahami betul-betul, ternyata pahalanya sangat besar. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW pernah menunjukkan satu ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ada yang disebut dengan ghurafan. Nanti di surga itu ada yang disebut dengan ruangan yang sangat indah sekali. Kemudian ketika Rasulullah menyebutkan itu, dari belakang itu Arab Baduy qoma, dia berdiri, wa qala ya Rasulullah, liman ya Rasulullah. Penasaran nih orang Arab Baduy. Orang Arab Baduy ini bukan tinggal di Madinah, sesekali tinggal ke Madinah, jadi dia penasaran. Kalau diajarin sama Rasulullah, dia yang duluan nanya. Qulna liman ya Rasulullah, kepada siapa ya Rasulullah tempat itu? Kita pengen dong. Nah gitu ya. Kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah yang berpuasa. Orang yang berpuasa. Kemudian orang yang qiyamul lail. Kalau di bulan Ramadan kita berpuasa nggak? Berpuasa di siang harinya. Di malam harinya qiyamul lail. Kemudian ada dua lagi sifat yang disebut oleh Rasulullah. Wa tasaddaq. Dan kalian itu bersedekah. Dan satu lagi atyabul kalam. Baik dalam perkataan atau menjaga lisan. Jadi 4 hal ini kalau terkumpul di bulan Ramadan dan dikerjakan di bulan Ramadan, maka kata Imam ya Hafiz Imam Rajab Al-Hambali ya, ketika orang yang melakukan keempat ini secara bersamaan, maka tidak ada lagi rintangan ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Ya, kecuali kalau misalnya dia tidak ikhlas atau dia ya niatnya karena niat selain Allah, ini lain lagi. Kita tidak membahas di situ. Tetapi ketika orang dia berpuasa, dia qiyamul lail, kemudian dia bersedekah dan di saat yang sama dia juga berkata yang bagus, yang cantik. Dia enggak berkata-kata kasar, menjaga lisannya, maka dia mendapatkan yang disebut dengan ghurafan tadi. Ghurafan berarti kamar ya kalau kita bilang ya. Cuman namanya surga bukan kamar itu. Ya, tempat yang sangat cantik, yang sangat istimewa diperuntukkan khusus untuk itu. Kan ada yang disebut dengan babur royan, betul ya? Babur royan. Buat siapa itu babur royan? Buat orang yang berpuasa. Khusus. Nih, pintu ini nggak boleh dilihatin, nggak boleh dilewatin. Kepada siapa? Orang yang berpuasa. Kalau udah masuk di situ nanti ada ghurafan. Wah, tempatnya lebih lagi. Ternyata Rasulullah SAW mengajarkan kita bersedekah dan sebaik-baiknya sedekah di bulan Ramadan. Keutamaan di bulan Ramadan akan mendapatkan surga dengan tempat yang tersendiri. Ya, bahasanya ya kalau kita bilang mungkin presiden suite lah kalau kita bilang nih, ada kamar yang paling cantik lagi.
Dan Rasulullah bukan cuma ngomong. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu adalah orang yang dermawan. Wa kana dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kalau masuk bulan Ramadan, kedermawanan itu lebih lagi daripada biasanya. Masya Allah. Jadi bagaimana dengan kita? Ya, puasanya sudah, qiyamul lailnya sudah, baca Qur'annya sudah, zikirnya sudah, berbuat baik kepada orang tuanya sudah, ya, tinggal sedekah. Sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah. Baik, next. Kita mau bahas yang ini. Nah, ini dulu, ya. Sedekah yang wajib tadi sudah Anda katakan adanya di zakat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada bapak-ibu? Ibu-ibu ada kita? Baik, bapak ibu-ibu, di bulan Ramadan ada yang disebut dengan zakat yang wajib, yaitu zakatul fitri, zakatul fitrah. Zakatul fitri ini wajib bagi seluruh kaum muslimin, perempuan, laki-laki, mau masih kecil, mau masih remaja, mau sudah dewasa, termasuk yang sudah ya tua, yang sudah berumur, yang sudah tidak produktif lagi, semuanya wajib. Ya Ustaz, ya saya udah kagak punya pendapatan Ustaz. Ya, bagaimana Ustaz? Punya anaknya yang bayarin. Nah, ya Ustaznya anak baru lahir Ustaz, gimana Ustaz? Siapa yang nanggung? Bapaknya yang nanggung. Itu zakatul fitri. Nah kebetulan juga zakatul fitri nggak banyak nih. Ya jumlahnya nggak banyak. Di sini berapa di sini? 47.000, berarti sama dengan Baznas ya, sama dengan Baznas. 47.000 rupiah per jiwa, nggak banyak. Dan itu cuma setahun sekali, jangan sampai dilewati. Bagi kita nih yang sudah duduk di sini, Ana harapin semuanya sudah memikirkan itu. Bahkan bukan cuma mikirin, tapi udah berzakat. Kalau belum, sekarang nih, udah pencet handphonenya. Ya, kalau bisa ditransfer, di-kris, boleh dah tuh sekarang. Jangan sampai kelupaan. Malam 27. Pahalanya ditambah Lailatul Qadar mudah-mudahan nih. Ya. Jadi ada yang disebut dengan zakatul fitri. Nah, kebanyakan daripada kita menggampangkan zakatul fitri. Enggak banyak zakat fitri, entar aja dah. Entar taunya keliwatan. Enggak jadi dia bayar zakat fitrah. Ini bahaya Bapak Ibu semua. Zakatul fitri itu fungsinya adalah untuk melengkapi kekurangan puasa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam satu riwayat disebutkan faradha Rasulullah SAW atau faradallahu zakatul fitri tuhratan lis-shaim, kata Rasulullah SAW. Jadi ada, mungkin dalilnya dibuka. Faradha Rasulullah SAW zakatul fitri tuhratan lis-shaim. Rasulullah itu mewajibkan kepada setiap kaum muslimin zakat fitrah yang tadi kita nilai 47.000. Kita nggak bahas fikih zakat fitrahnya. Ustadz, kenapa 47.000? Dari mana Ustadz? Bukannya dulu pakai gandum Ustadz? Nah ini mau kita bahas panjang ntar nih. Kita sampai jam berapa nih? Sampai jam berapa? 2:30. Oke, kalau bisa nanti kita bahas. Jadi ada sejarahnya tuh. Ya, makanan pokok di tempat yang berbeda ya disesuaikan dengan makanan yang di tempat yang berbeda tersebut. Di Madinah, makanan pokoknya adalah gandum, tamar atau kurma. Ya, kalau kita di sini dipaksakan kurma atau gandum, nggak ada yang makan nanti itu. Gandum mau dibikin apaan? Ya, kemudian akhirnya dikonversi menurut para ulama berijtihad bisa dikonversi menurut makanan pokok masing-masing di negara tersebut. Kita makanan pokoknya beras. Ternyata beras ini juga dihitung, bukan ketemu langsung aja itu 3,5 liter atau 2,5 kilogram, tapi dengan satu sok itu adalah ya satu gini nih, satu kepal ya, bukan satu kepal gini, satu apa nih namanya nih, gini, ya begitu deh ya, satu gini, dua tangan ngambil beras gitu ya, satu rauk, begini rauk. Oke, satu gini, tapi aturannya adalah 3 sok. 3 sok ini diukur sekitar 2,5 kilogram. Ya, maka jatuhlah nilai 2,5 kilogram setara dengan 47.000.
Walaupun itu tidak saklek, boleh lebih, boleh kurang. Bagi yang memang makannya ya melebihi daripada beras yang biasa. Ini rata-rata saja 47.000 itu rata-rata. Kalau kita mau lebihin gimana? Saya merasa ya berasnya kalau kita di keluarga makan beras yang bagus, Ustaz. Tafadhol silakan. Yang nggak boleh itu yang dikurangin, nggak boleh. Dilebihin boleh. 47.000 saya mau bayarin 50.000, 50.000, mama enggak sih. Yang 47.000 saya mau bayarnya 30.000 aja, 30.000. Jangan. Hak orang itu. Ya. Baik, fungsinya zakat fitrah ini harus dibedakan nanti dengan fungsinya zakat mal. Karena zakat fitrah dengan zakat mal itu berbeda. Objeknya beda, muzakinya juga beda, peruntukannya juga beda, ya, mustahiknya juga berbeda. Yang pertama zakat fitrah terlebih dahulu. Faradha Rasulullah sallallahu zakatul fitri tuhratan lis-shaim. Jadi yang namanya zakat fitrah jangan sampai kelewatan. Kenapa? Dia dapat tuhratan lis-shaim itu membersihkan dari kotoran-kotoran kita selama berpuasa. Namanya kita puasa, kadang-kadang ada yang nggak pas. Ya, kadang-kadang ya terucap kata-kata yang tidak pantas. Namanya orang puasa sebulan. Ya, kadang-kadang ya kita lagi ngelihat handphone, lagi inget kajian, tahu-tahu iklan kagak pakai jilbab. Ya, iklan sampo misalnya. Iklan kan nggak bisa dipilih iklan. Bisa dipilih iklan. Kecuali yang pakai premium ya, YouTube premium, nah nggak ada iklannya, katanya begitu. Ya, kalau yang ini mah iklan mulu. Ya, iklan mulu sekarang udah kayak TV sinetron ya, iklan mulu sekarang. Dulu mah nggak ada iklan, sekarang iklan mulu. Ya, nah dari apa yang sudah kita lakukan, apakah disengaja atau tidak disengaja, dan itu menyebabkan pahala puasa kita berkurang, dapat disempurnakan dengan zakat fitrah. Nggak banyak, Pak. Cuma 50.000 tadi. Fungsinya tuhratan lis-shaim. Sebagaimana sebetulnya sholat wajib yang bolong-bolong itu bisa diselamatkan dengan sholat sunnah rawatib. Masya Allah. Itu dia. Jadi ketika nanti di akhirat yang dihitung pertama itu adalah sholatnya. Sholatnya bagus gak nih? Bagus. Alhamdulillah los. Ya, hitung lagi yang amalan yang lain. Zakatnya, sedekahnya, hajinya misalnya. Ya, berkurbannya kepada orang. Semua akhirnya diikutin. Ya, ada lagi yang kedua nih. Gimana sholatnya? Bolong-bolong ya. Ya, gimana nih? Harap-harap cemas nih kalau begini. Diharap-harap cemas. Kata Allah Subhanahu, cek. Sholat sunnah rawatibnya, dilihat, wah bagus nih, ketutup nih kalau begini nih, alhamdulillah ketutup. Jadi walaupun dia bolong-bolong, ya bolong-bolong di sini bukan bolong-bolong nggak sholat ya, misalnya bolong-bolongnya, maksudnya sholatnya nggak jamaah, terlambat, ya kadang-kadang ketiduran gitu ya. Nah ini kan manusiawi, ya. Kalau yang namanya bolong-bolong kagak sholat, maka lain ini urusannya. Urusannya apalagi nggak mau sholat, saya nggak yakin sama sholat, waduh repot dah. Ya, ini namanya mengingkari rukun Islam, nggak boleh. Nah jadi zakatul fitri dapat menyempurnakan kekurangan orang yang berpuasa. Ini yang satu. Ya, yang kedua wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan orang-orang fakir dan miskin. Nah makanya di sini ada asnaf zakatul fitri. Asnaf zakat fitrah yaitu kepada fakir dan miskin saja. Jadi jangan diberikan kepada yang lain. Jadi beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal ada fakir, miskin, amil, kemudian dan seterusnya. Ya. Innamas shadaqatul fuqara wal masakin wal amilin wal mu'amilin 'alaiha wal mu'allaf. Mu'allaf apa mu'allaf? Orang yang baru masuk Islam, ya, yang masih lemah hatinya, yang harus ditolong, boleh dari dana zakat. Wal mu'allafati qulub wa fir riqab. Ar-riqab apa ar-riqab? Hamba sahaya. Sekarang nggak ada hamba sahaya misalnya, tapi bisa ditukar, dikiaskan menjadi yang lain, orang-orang yang hilang kemerdekaannya. Yang hilang kemerdekaannya, siapa tuh? Orang yang hilang kemerdekaannya, tawanan misalnya, ya nggak? Tawanan, orang-orang yang ngungsi, mau masuk ke negaranya perang, mau masuk ke negara orang lain kagak boleh, akhirnya di tenda, ya kan?
Kalau kaum muslimin bisa itu ditolong dari ar-riqab. Atau TKI kita yang di luar negeri yang kemarin kalau nggak salah di Kamboja itu ya, diiket-iketin, ada ya? Ya TKI yang awalnya dijanjikan pekerjaan, ya bekerja di restoran atau di hotel, nggak taunya sampai sana dipekerjakan judi online, ya dipekerjakan sebagai admin. Itu masih mending. Ada yang dipekerjakan wanita menjadi wanita-wanita bayaran. Innalillahi dengan nggak bisa kemana-mana, ya dari rumah atau dari asrama dijemput, kemudian dimasukin ke klub ya, apa namanya klub misalnya. Nanti jam sekian dipulangin lagi, udah begitu. Yang begini perlu ditolong. Bisa dari dana zakat selama dia muslim atau muslimah. Jadi selain muslim dan muslim tidak boleh. Ya, wafir riqab wal gharimin. Al gharimin apa? Orang yang punya utang. Orang yang punya utang juga didetailin nih. Orang yang punya hutang bukan utang usaha. Bukan utang saya mau ekspansi usaha di sana. Ini udah kaya namanya. Utang yang kagak bisa makan. Ada orang nggak bisa makan, orang nggak bisa berobat, ya kelilit hutang, rentenir. Boleh nggak ditolong? Yang begini yang ditolong. Ya, bukan utangnya perusahaan ini. Wah, utang banyak banget itu. Miliaran, woy, ya kan? Yang bukan yang kayak gitu. Yang maksudnya adalah dalam menutupi kebutuhan pokok dia berhutang, maka yang berhutang ini boleh dilunaskan. Wal gharimina wa bani sabil wa fi sabilillah. Ibnu sabil artinya musafir, ya orang yang musafir boleh diberikan pertolongan dari dana zakat. Ya, ada yang disebut dengan rumah singgah, shelter dan lain-lain. Kalau di Malaysia tuh udah ada tuh. Mudah-mudahan ya di sini juga mudah-mudahan lembaga-lembaga atau badan-badan amil zakat memikirkan itu. Mestinya di dekat airport, ya, di terminal, ya, mesti ada tuh bangunan ya untuk musafir. Nggak perlu lagi nanti orang-orang yang kesusahan harus bayar hotel segala macam atau nggak usah hotel dah, ya tempat untuk singgah, shelter, ya dikasih makan, dikasih ada tempat musola atau masjid di tempat itu, bisa ganti pakaian, kan enak. Dan itu ada haknya. Makanya kalau kita lihat sekarang laporan laporan zakat Baznas ya, kalau kita lihat kuenya itu bagian fakir dan miskin itu lebih daripada 50%. Padahal semestinya kalau kita mau bagi 1/8, 1/8, ya fakir dan miskin cuman kebagian 25% harusnya. Ya kan, kalau 8 bagian, ada 8 asnaf zakat, berarti kan 1/8. 1/8 berarti 12,5%, benar ya? 12,5%, harusnya 12,5% fakir, 12,5% miskin, 12,5% amil, 12,5% ghorimin, ya, kemudian riqab. Tapi nggak bisa kita, karena yang mana? Yang diprioritaskan yang miskin dulu, nggak apa-apa sebetulnya. Tapi juga jangan dilupakan yang hak-hak amil yang lain. Yang sekarang yang penuh kan yang di depan tuh, yang fakir, miskin, amil, penuh itu. Bahkan sekarang amil ada yang nuntut sampai 20%, nggak boleh. Kalau dana sosial boleh, ada aturannya. Ya dana sosial misalnya dana Palestina gitu ya. Dana Palestina ini kan bukan zakat. Maka ada aturannya dari Kemenag, boleh ya boleh mengambil sebagai operasional maksimal 20% dari total donasi. Jadi tiket yang berangkat ke sana, operasional selama di sana atau yang kantornya di sini itu bisa diambil dari dana sosial lainnya 20%. Tapi zakat nggak boleh, dibatasi. Hanya 12,5%. Amil 12,5% dibatasi. Fakir dan miskin nggak dibatasi tuh, sampai 50% lebih. Kesian yang lain tadi, kenapa nggak dipikirin? Kalau Anda katakan, kenapa nggak dibikinin? Misalnya tempat-tempat untuk orang-orang musafir. Ya, yang terakhir tadi, fisabilillah. Orang fisabilillah juga harus diperhatikan. Asnaf fisabilillah bukan hanya orang yang mangkat senjata, tapi para duat, ya orang-orang yang belajar, mau belajar Al-Quran, mau belajar ilmu syar'i, mau belajar ilmu umum, yang penting dia bermanfaat, dia muslim, mesti dia dikasih duluan. Ya jangan sampai nanti ya kalau di daerah-daerah itu yang mereka kuasai ya itu adalah orang-orang
yang mereka banyak di situ biasanya ada orang-orang misionaris, banyak banget. Mereka dicukupkan fasilitasnya, dicukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Ya, doa-doa kita, para dai-dai kita yang di daerah, waduh ampun dah, rumahnya kagak ada, atau misalnya rumahnya rombeng misalnya, nggak ada tuh perhatian. Maka bisa dikeluarkan dari dana zakat asnafnya fi sabilillah. Ya, jadi kita kembali lagi tadi tabelnya. Ya, kalau yang namanya zakat di bulan Ramadan ada yang disebut dengan zakatul fitri. Ya, kalau ziswaf tidak ada kewajiban, dia hukumnya adalah sunnah. Kapan saja kita mau ngasih, berapa saja kita mau berikan, terpulang pada kita semua masing-masing. Silahkan. Mau dalam bentuk infak, boleh. Mau dalam bentuk sedekah, boleh. Mau dalam bentuk wakaf, boleh. Tergantung keperluannya. Kalau misalnya masjid lagi membuka donasi untuk ya wakaf untuk perangkat masjid misalnya, biasanya gitu ya, atau karpet, biasanya gitu ya, atau misalnya pengen apa nih namanya nih, pengen besarin apa nih tanah, misalnya melebarkan tanah, misalnya gitu ya, boleh mimpi Pak, boleh nggak? Boleh, biar gede lagi, ya, biar gede, dilebarin, maka biasanya yang dibuka adalah wakaf tanah, atau biasanya dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk wakaf tunai, gitu ya. Jadi uang yang diberikan nanti diberikan tanah, gitu ya. Kalau kita bilang misalnya yang sebelah punya siapa? Ada yang sebelah punya siapa nih? Sebelah sini atau sebelah sini atau sebelah sini? Mentok semuanya ini. Kayaknya belum ada tanah yang anu ya. Nggak ada, udah mentok semua ya. Ya, susah kalau begitu mah. Hah? Ke atas. Oh ya bisa ke atas. Berarti bangunan ya. Wakaf pembangunan masjid. Ya, mau nambah sampai lantai 3 misalnya. Atau mau nambah ke sana, serambinya mau dimasukin, dipenuhin misalnya. Nah, itu berarti wakaf. Ya. Jadi terpulang kepada kebutuhannya. Silahkan. Tapi yang namanya sodakoh itu pasti akan mengalir pahalanya. Kan gitu ya? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Kalau manusia meninggal itu akan terputus amalannya kecuali 3. Apa itu? As-shadaqah jariyah, sedekah jariyah. Ya, bapak ya punya uang, ya nggak bisa beli 1 meter misalnya, makanya sekarang dalam bentuk uang. Ada yang disebut dengan wakaf uang. Jadi wakafnya dalam bentuk uang, uangnya itu bukan untuk ditabung, tapi uangnya untuk dibelikan tanah yang mau dilebarin. Jadi orang ada yang disebut dengan crowdfunding, dana apa sih crowdfunding bahasanya? Crowdfunding, dana iuran patungan ya. Patungan. Kalau kita bahasanya patungan. Jadi untuk membeli 10 meter tanah atau jangan 10, 100 meter tanah gitu ya. Ya kalau kita pengen tunjuk satu orang sampai 100, wah keberatan tanah. Nggak bisa. Di sini tanah udah apa Pak? 5. Waduh, 5 berarti udah 500 juta itu berarti. 100 meter. Iya. Waduh, 5 juta. Kayak ini juga nih, sedang-sedang juga nih kan. Jadi gimana? Dibuka saja. Ya, dibuka ya wakaf pelebaran tanah. Wakafnya tunai. Sehingga bukan hanya 100 orang, berapapun jamaah yang datang, berapapun dia memberi uang, kasih kupon 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 silakan. Ya, apalagi mau jadi agen-agen kebaikan. Ya, masing-masing jamaah ngambil kupon, ya. Nanti sampai rumah dikasih lagi kepada ya teman-temannya, atau kalau di kantor dikasih lagi ke teman-teman kantornya, kan gitu ya. Nih, Anda lagi di masjid lagi bikin sesuatu nih, bikin apa namanya program pelebaran masjid. Antum mau berpartisipasi nggak? Nah, jadi kan gitu ya. Maka dia bisa jadi banyak orangnya menjadi ringan langkahnya. Ya, jadi nggak terpaku pada jamaah di sini saja, tetapi juga bisa keluar. Nah, ini yang disebut dengan wakaf. Dia menjadi amal jariyah. Orangnya sudah mati, orangnya sudah dikubur, nggak bisa ngapa-ngapain,
Tapi selama masjid tersebut dipakai untuk sholat sampai akhir kiamat, sampai hari kiamat, dia juga mendapatkan pahalanya. Makanya disebut in qata'a amaluhu illa min salas. Nggak bakalan tuh terputus amalannya selama dia bersedekah, dan sedekahnya itu dipakai oleh orang lain. Itu sedekah jariah. Au ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat juga begitu. Bahwa apa, ngajarin kepada anak, anaknya ngajarin lagi kepada orang lain. Masya Allah. Ya, itu juga kan menjadi amalan yang berterusan walaupun kita sudah meninggal. Tapi kita kembali lagi. Nah, zakat itu terbatas. Muzakinya, mustahiknya terbatas. Kalau iswaf itu infak, sodako, dan wakaf, dia tidak. Ya umum, bebas, siapapun boleh. Muzaki berarti orang yang berzakat. Kalau dia munfiq, ya orang yang berinfak, ya itu terserah, silakan saja. Atau musaddiq, orang yang innal musaddiqina wal musaddiqat, orang yang bersedekah. Atau muakif, ya orang yang berwakaf, itu siapapun terserah, nggak ada ketentuannya, boleh siapapun bersedekah. Ya, mustahiknya kalau zakat hanya ke 8 asnaf, nggak boleh di luar daripada itu. Ya, hanya 8 asnaf. Tadi kalau zakat fitrah, asnafnya berapa tadi? Fakir dan miskin saja kan? Kalau zakat mal, maka asnafnya ada 8. Ya, lebih luas lagi. Dan iswaf, wah ini lebih luas lagi, terserah. Mau kita berikan kepada siapapun silahkan. Termasuk kepada orang tua, boleh nggak? Infak kepada orang tua, nafkah. Infak itu nafkah, boleh. Ya. Kemudian orang tua memberikan kepada anak, boleh nggak? Ya, itu namanya nafkah, infak. Memberikan harta kepada anaknya atau dalam bentuk hibah, boleh. Ya, jadi itu lebih luas lagi. Persentasenya atau kadarnya. Zakat itu nggak boleh sembarangan. Oh, saya mau berzakat segini dah. Nggak boleh, ada hitungannya. Ya, hitungannya adalah mulai dari 2,5% sampai 20%. Tergantung zakatnya, zakat malnya, zakat apa. Kalau zakatnya zakat emas, perak, maka ya kadarnya adalah 2,5%. Kalau zakatnya pertanian, maka kadarnya adalah 5 sampai 10%. Kalau zakat rikaz, 20%. Kalau zakat peternakan, tergantung hewannya. Kalau kerbau 30 ekor, ya kalau sudah mencapai 30 ekor maka dikeluarkan 1 ekor kerbau, bukan ekornya doang. Ya, sama semuanya, sama kepalanya ya, sama badannya. Kemudian kalau kambing 40 ekor, ya. Kalau onta 5 ekor. Bagaimana dengan lele? Ada peternakan lele di sini, peternakan lele, peternakan ayam, gimana? Satu quintal. Maka yang dinilai bukan dari ekornya, tapi dari laba ruginya. Biasanya kalau peternakan itu kan dijual ya, dijual, dia mendapatkan pendapatan. Pendapatannya kalau dikumpulin setahun berapa, bersihnya berapa. Ada laporan laba rugi biasanya. Maka laporan laba rugi inilah yang menjadi patokan dalam membuat perhitungan zakat mal. Ya, ini adalah perhitungan zakat mal. Kalau zakat fitrah, alhamdulillah nggak neko-neko. 47.000 per jiwa per tahun. Dah, mau kaya, mau miskin sama. Ya, sama nih. Kalau kita mau pakai mazhabnya Baznas, maka 47.000. Kalau mau pakai, Ustadz, saya nggak keberatan Ustadz 47.000. Boleh, karena dia makannya berasnya bukan yang mahal misalnya. Ya barangkali yang sedang-sedang, atau ada juga kaum duafa misalnya. Ya, orang ya tadi Anda katakan zakat fitrah itu tidak melihat harta. Orang yang berzakat fitrah, yang menunaikan zakat fitrah, dia tidak melihat harta, dia punya harta atau tidak, enggak. Yang dilihat adalah punya nggak makanan pokok buat hari ini dan buat diberikan. Itu yang dilihat. Makanya orang miskin dia boleh berzakat fitrah. Kalau orang fakir jangan dikata dah. Orang fakir kagak punya duit, nggak punya beras. Kenapa? Karena fakir. Fakir ini orang yang nggak punya apa-apa. Kebutuhan sandangnya, kebutuhan pangannya, papannya dia nggak punya. Gimana dia mau beri? Justru orang fakir itu yang diberikan zakat fitrah. Ya,
Miskin itu mendingan, dia masih punya pendapatan. Kalau fakir tadi nggak punya pendapatan sama sekali. Kalau orang miskin dia masih punya pendapatan, tapi kurang. Misalnya kalau di BPS gitu ya, ada ukuran UMR, benar ya? UMR. Kalau di bawah UMR, ya maka dia masih dikatakan dia belum mampu, dia masih miskin. Walaupun BPS ya, Badan Pusat Statistik ya, itu memberikan apalagi indikator yang lain. Kalau semua di UMR itu semuanya miskin, orang miskinnya hampir setengahnya kali di Indonesia. Makanya akhirnya punya indikator lagi, yang miskin itu yang begini lagi, difilter sehingga nggak terlalu banyak, sampai 40 sampai 50 juta saja orang miskin. Padahal kalau ukurannya UMR, rasa-rasanya kita hampir separuhnya itu orang Indonesia miskin kalau begitu. Kan malu. Ini berkaitan dengan pandangan-pandangan di luar negeri, iklim investasi dan seterusnya. Baik. Kalau zakat fitrah tidak melihat harta, tapi melihat makanan pokok. Ada makanan yang dimakan buat hari ini, ada buat makan besok, ada buat yang dikasih orang lain, ada. Dia wajib berzakat fitrah. Itu dia. Kalau zakat mal, namanya juga zakat mal. Zakat yang dikeluarkan kalau ada malnya. Nah, jadi malnya ini ternyata, ya ini udah kita bahas ya. Malnya ini ternyata tuh ukurannya tuh. Ada nisabnya. Nisab itu batas harta yang harus dimiliki yang nggak boleh kurang daripada 85 gram emas. Jadi kalau misalnya 85 gram emas dia punya, maka barulah dia mikir, saya bisa nggak, adalah orang yang berzakat apa tidak. Baru begitu pikirannya, jangan dikatakan, ente wajib zakat, entar dulu. Karena nilai emas, syarat harta itu, syarat zakat harta itu bukan cuma nisab 85 gram emas. Tapi namanya ada haul lagi. Haul itu apa haul? Tertahan selama 1 tahun. Jadi kalau kita kaya, ya kaya beneran kira-kira begitu. Kaya nih, ya kita punya harta senilai 85 gram emas. Ya, setahun kan udah pasti kita turun naik tuh. Bayar ini, bayar anak, bayar kontrakan, kalau ngontrak bayar cicilan. Ya, dalam setahun itu kira-kira turun nggak tuh jadi 80 gram misalnya? Turun nggak tuh sampai 50 gram misalnya? Kepake nih buat no. Kalau kepake, ente bukan kaya beneran namanya, orang kaya baru. Belum itu namanya. Tapi yang disebut dengan muzaki adalah orang yang kaya beneran. Yang kaya kayaknya bener-bener kaya dia. Nah, jadi kalau misalnya, Ustaz, saya pengen berzakat juga, Ustaz. Ya ente zakat jangan dipaksain. Ntar orang jadi, ya kayak Rasulullah SAW ketika ya malam-malam di malam Ramadan, Rasulullah pernah sholat setelah Isya, sholat tarawih, ya kan ya? 1 hari kemudian diikutin, 2 hari diikutin. Wah, Rasul takut. Akhirnya Rasul hari ketiganya dia nggak keluar-keluar. Para jamaah udah pernah ngumpulin. Udah ngumpul. Kenapa? Rasulullah biasa. Hari pertama udah sholat tarawih. Rasulullah khawatir kalau tarawih itu nanti jadi diwajibin. Jadi harus dilakukan. Ya, makanya Rasulullah tidak keluar lagi, tapi melakukan sendiri-sendiri. Nah, begitu juga orang yang mau berzakat. Kalau ente pingin banget berzakat, tadi zakat itu sedekah sebetulnya sama. Tapi dia menjadi wajib karena ada nisabnya. Maka jangan dipaksain. Kalau misalnya belum mencapai nisab, belum mencapai haul, maka cukuplah dengan sedekah yang sunnah, yang infak, sedekah, dan wakaf. Jangan kita paksakan yang wajib. Yang wajib ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang penuh tadi. Ya, zakat mal harus punya nisab, batas minimal, dan harus cukup haul. Ya, kemudian emas, perak, ya, pertanian, di situ ada pertanian dibagi menjadi 2. Kalau dihitung dari gabah sekitar 650, kalau dihitung dari beras 520 kilo beras, setengah kintal ya. Lebih kurang ya. Bersih, maka dikeluarkan 5%-nya atau 10%-nya. Perdagangan juga begitu, ya. Dagang tadi laba ruginya. Kemudian investasi juga sama, ya, ini dikiaskan dengan zakat emas dan perak. Simpanan sama, ya. Yang membedakan adalah rikas temuan. Rikas temuan ini nggak pakai nisab, hadiah, ya, bahasanya gitu ya. Kalau dia ketemu, maka dikeluarkan. Ya, jadi nggak ada nisab, nggak ada haul. Jadi kalau haul itu setahun,
kalau rikaz atau barang temuan ini, tambang ini, dia kapan ditemukan, maka disitulah ditunaikan zakatnya. Tadi ya, kalau kita nemu, itu bukan hak kita sebetulnya. Ya, barang temuan termasuk lukotoh itu bukan hak kita. Tapi kalau kita umumin selama 1 tahun nggak ada yang ngaku, jadi milik kita. Kita udah nemuin, udah dipasang di segala macam, kita umumin lagi, masjid diumumin, nggak ada yang ngaku. Yang berhak itu kita. Seperti kita menemukan tanah ya, mungkin kalau sekarang udah nggak ada lagi, sekarang udah pakai satelit sih ya. Kalau zaman Rasulullah itu adalah ya hak pengelolaan tanah itu diberikan kepada orang yang menemukan. Ihyaul amwat ya, dikatakan orang-orang yang menghidupkan lahan yang mati, maka dia yang paling berhak untuk mendapatkan tanah tersebut. Sekarang nih ngeliat nih sebelah sono kosong nih, ya kosong nih, nggak dipagerin, udah nih kosong nih, alang-alang, kita cangkulin, kita tanamin, ya disamperin nggak sama yang punya. Sekarang Pak, mau di Jakarta kayak, mau di Jawa kayak, mau di Bekasi, rasanya udah nggak ada yang nggak punya orang, itu semuanya punya orang. Ya coba aja nih, ya ini ada tanah kosong, dikit aja kita coba colek-colek, wah udah langsung disamperin tuh. Nanti siapa? Mau ngapain ini kan gitu ya? Kalau mungkin ya kita ke Kalimantan, soal di tengah-tengah hutan mungkin ya. Tapi juga kalau ketahuan pemerintah nanti juga, iya dikapling juga. Siapa ente? Kan gitu ya. Tapi kalau zaman dulu, zaman Rasul, cara memperoleh harta di antara ihyaul amwat, ya menghidupkan lahan-lahan yang mati. Begitu juga orang mendapatkan sesuatu, maka dia yang paling berhak mendapatkan haknya setelah kalau diumumin udah nggak ada. Untuk membersihkan itu, maka dia keluarkan zakatnya 20%. Zakat mal, kalau kita keluarkan, dia dua fungsinya. Yang pertama adalah khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Mensucikan harta yang dia dapat. Ya, gaji yang kita dapat, emas yang kita dapat, ya, simpanan yang kita punya. Barangkali dalam muamalahnya ada yang nggak pas, ada yang kotornya misalnya, atau ada yang tidak sesuai dengan syar'inya misalnya gitu ya, ada tipu-tipunya misalnya gitu, bukan korupsi nih ya, kalau korupsi udah nggak boleh tuh, innallaha thayyibun la yuqbal illa thayyiban, itu disebut sungguhnya Allah itu suci, nggak menerima selain yang suci. Ya barangkali ketika kita dagang segala macam adalah ya sesuatu yang mencederai gitu ya akadnya, maka disucikan dengan zakat. Tutahhiruhum, humnya kembali kepada zakat. Wa tuzakkihim, dan mensucikan jiwa orang yang berzakat. Karena zakat itu tadi ya ternyata dia bukan cuma hablum minallah ya, karena kita taat kepada Allah, dia masuknya rukun Islam, wa itaiz zakah, maka saya ya bersedekah atau berzakat. Ternyata bukan kita kasih hartanya kepada Allah, bukan. Allah mau dikasih harta nggak bakalan diterima sama Allah. Apakah kita nggak berzakat mengurangi kemuliaan Allah? Enggak. Apakah kita sama bersama beribadah, sholat, ya semua kaum muslimin nggak ada yang sholat, apakah Allah nggak dicas gitu? Gara-gara ya enggak. Allah emang dari sononya mulia. Begitu juga berzakat. Gara-gara kita nggak berzakat, murah kemuliaan Allah. Enggak, bukan begitu. Tetapi ini justru kepada manusia. Jadi kita taatnya kepada Allah atas perintah berzakat, dan zakat itu disalurkannya kepada sesama kita yang yang tidak punya kemampuan, yang kita sebut dengan asnaf zakat yang tadi. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.